Di sebuah gang kecil di Pekalongan, ada warung soto legendaris yang setiap hari tak pernah sepi. Aromanya menggoda, rasanya tak pernah gagal. Orang-orang datang, makan, lalu pulang dengan senyum puas. Tanpa tahu, di balik uap kuah panas yang mengepul dari dapur itu, tersimpan kisah pilu yang tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Sebuah rahasia yang perlahan mencair bersama setiap sendok soto yang disajikan, dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, seluruh kota dibuat terdiam. Karena apa yang selama ini mereka nikmati, ternyata bukan sekadar rasa, melainkan sebuah penyesalan yang dimasak dengan air mata. Pagi di Pekalongan selalu dimulai dengan suara yang khas, suara pedagang keliling, aroma kain batik yang dijemur di halaman rumah. Dan dari salah satu gang kecil di belakang pasar tradisional, tercium wangi kaldu daging yang begitu menggoda. Aroma itu berasal dari sebuah warung sederhana bernama Soto Buminah, yang telah berdiri lebih dari 30 tahun. Warung itu tidak besar. Dindingnya dari papan kayu yang mulai kusam, atapnya bergelombang, dengan beberapa bagian yang bocor bila hujan turun. Namun siapapun yang pernah datang ke sana, pasti tahu, tempat itu bukan sekadar warung. Ia adalah bagian dari kehidupan warga sekitar. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, asap tipis dari dapur sudah tampak mengepul. Nenek Saminah, wanita tua berusia 70 tahun, bergerak pelan, namun pasti, di antara panci dan tungku arang. Tangan tuanya lincah mengaduk kuah, menakar bumbu, dan sesekali meniup rambut-rambut halus yang jatuh ke wajahnya. "Bu, 2 porsi ya, kayak biasa. Dagingnya agak banyak," teriak seorang tukang becak dari luar. "Siap, Pak Sastro, sebentar ya," jawabnya lembut, sambil tersenyum. Itulah yang membuat pelanggan kembali lagi dan lagi. Bukan hanya rasa sotonya yang kaya rempah dan gurih alami, tapi juga kehangatan yang selalu terasa setiap kali masuk ke warung itu. Orang-orang bilang, ada sentuhan cinta seorang ibu di setiap sendokannya. Di sisi warung, duduk seorang pemuda dengan kaos polos lusuh, membantu menyiapkan mangkuk dan mengisi air minum. Dialah Raffi, cucu semata wayang Nenek Saminah. Anak muda itu tampan, tapi tatapannya sering kosong. Ia jarang bicara, dan lebih sering sibuk dengan ponselnya. "Raffi, tolong ambilkan daun bawang ya, di belakang," ucap sang nenek tanpa menoleh. Gumamnya pendek, tanpa banyak semangat. Namun sang nenek hanya tersenyum kecil. Ia tahu, cucunya itu sedang berada di masa pencarian jati diri. Raffi sebenarnya tinggal bersama sang nenek sejak kecil. Orang tuanya telah lama meninggal karena kecelakaan, dan hanya Nenek Saminah yang menjadi tempatnya pulang. Mereka hidup dari warung soto itu, usaha kecil yang dulunya dirintis bersama almarhum suaminya. Dulu, waktu suaminya masih hidup, warung itu dibangun dengan susah payah dari tabungan seadanya. Suaminya yang pandai meracik bumbu, dan Saminah yang rajin melayani pelanggan. Mereka berdua menjadi pasangan yang dikenal warga sebagai sosok pekerja keras. Namun, sejak suaminya meninggal, semua beban beralih ke Saminah seorang diri. Ia tetap memasak setiap hari, tidak peduli hujan, panas, atau bahkan ketika tubuhnya sakit. Baginya, memasak bukan sekadar mencari uang, tetapi menjaga kenangan dan mempertahankan warisan keluarga. Kadang, ketika pelanggan datang, ia menceritakan kisah masa lalunya sambil tertawa kecil. Katanya, resep soto itu bukan hanya milik keluarganya, tetapi hasil belajar dari seorang pedagang tua asal Madura yang dulu tinggal di sebelah rumah. Rahasianya bukan di bumbunya, tapi di niatnya. Begitu ia sering berkata sambil tersenyum. Namun, akhir-akhir ini, suasana di warung itu mulai berubah. Raffi tampak makin jarang membantu. Ia sering datang terlambat dan tidak lagi tersenyum pada pelanggan. Beberapa kali, pelanggan bahkan melihat sang nenek menatapnya dengan pandangan kecewa. Tetapi setiap kali ditanya, Saminah hanya menjawab, namanya anak muda, masih belajar tanggung jawab. Hari itu, seperti biasa, pelanggan sudah berjejer sejak jam 7 pagi. Bau bawang goreng, kecap manis, dan kuah soto yang panas membuat siapapun yang lewat tak tahan untuk mampir. Salah seorang pelanggan tetap, Bu Siti, bertanya,
Bu Minah, Raffi kemana? Kok jarang kelihatan? Saminah tersenyum tipis. Ah, biasa anak muda, katanya capek, tapi nanti juga datang. Ia mencoba menutupi kekhawatiran di hatinya. Beberapa kali ia mendengar Raffi berbicara di telepon dengan nada tinggi, entah dengan siapa, tapi dari suaranya terdengar jelas kemarahan dan keluh kesah tentang hidup yang ia anggap nggak maju-maju. Sore hari menjelang, warung mulai sepi. Nenek Saminah duduk di kursi kayu, menatap panci besar yang masih tersisa setengah. Uapnya naik perlahan, dan di balik uap itu, ia seolah melihat bayangan masa lalu. Suaminya yang tersenyum sambil berkata, "Kalau nanti aku nggak ada, teruskan ya. Minah, soto ini bukan cuma masakan, ini kehidupan kita." Air mata menetes pelan di pipinya. Ia tak pernah melupakan janji itu. Bertahun-tahun ia berjuang, melewati masa sulit, melawan rasa lelah, dan kesepian yang tak pernah benar-benar hilang. Raffi datang menjelang malam. Tanpa salam, melempar tasnya di kursi dan langsung duduk membuka ponsel. "Sudah makan?" tanya neneknya lembut. "Belum." "Capek?" jawabnya singkat. "Ada soto, Nak. Masih hangat." "Udah bosen makan itu tiap hari, Nek," katanya ketus. Saminah terdiam. Ia menatap wajah cucunya yang mulai sulit dikenali. Raffi bukan lagi anak kecil yang dulu suka duduk di dapur, membantu memotong bawang dan bertanya, "Kenapa kuahnya harus direbus lama, Nek?" Kini, yang duduk di depannya adalah anak muda yang lebih sering memandangi layar ponsel ketimbang menatap wajah orang yang membesarkannya. Saminah menarik napas dalam. "Raffi, hidup ini nggak bisa seenaknya. Semua butuh usaha. Kalau kamu nggak mau belajar dari sekarang, nanti kamu sendiri yang menyesal." Namun Raffi tak menjawab. Hanya angin malam yang berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan aroma kuah soto yang mulai mendingin dalam hati kecilnya. Nenek Saminah merasa ada sesuatu yang akan berubah. Sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Entah apa, tapi firasatnya malam itu begitu kuat. Ia menatap panci besar di depan tungku, mengaduk perlahan, sambil berbisik pada dirinya sendiri, "Selama aku masih bisa berdiri, warung ini tidak akan berhenti." Dan dari balik tirai bambu di pintu, siluet dua orang tampak dalam cahaya lampu minyak. Seorang nenek dengan wajah penuh tekad, dan cucu yang duduk membelakangi, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa warung kecil itu, yang selama puluhan tahun hanya dikenal karena rasa sotonya yang nikmat, akan segera menjadi pusat dari sebuah kisah yang mengguncang seluruh kota Pekalongan. Beberapa minggu setelah malam yang sunyi itu, perubahan Raffi semakin terlihat jelas. Anak muda yang dulu rajin membantu di dapur, kini lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Ia pulang larut malam, terkadang dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar. Warga sekitar mulai memperhatikan. Sebagian berbisik-bisik ketika melihatnya melangkah sempoyongan di gang kecil menuju rumah neneknya. Nenek Saminah hanya bisa menatap dari balik jendela. Hatinya sesak, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, menegur cucunya bisa berujung pertengkaran panjang. Namun, semakin lama ia diam, semakin jauh Raffi pergi dari dirinya. Pagi itu, seperti biasa, ia menyalakan tungku dan menyiapkan bumbu soto. Aroma serai dan daun salam memenuhi ruangan. Namun, kali ini suasananya terasa dingin dan kosong. Biasanya, Raffi sudah duduk di kursi panjang sambil menyiapkan mangkuk. Tapi hari itu, kursi itu tetap kosong. "Raffi," panggilnya dari dapur. Tak ada jawaban. Ia keluar ke halaman belakang, melihat sekeliling, namun hanya ia Mia yang sibuk mencari makan di tanah basah. Ia menatap langit yang mulai terang, lalu kembali ke dapur dengan napas berat. Beberapa jam kemudian, Raffi muncul dengan wajah letih. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan bajunya kusut. Neneknya menatapnya lama. "Dari mana kamu, Nak?" Raffi duduk, membuka ponsel, dan menjawab singkat, "Dari teman." "Teman yang mana?" "Teman urusan kerjaan." Saminah diam. Ia tahu Raffi sedang berbohong. Ia bisa merasakannya dari nada suaranya yang datar. Raffi dulu anak yang jujur,
Tapi sejak beberapa bulan terakhir, semua terasa berbeda. Bicaranya dingin, pandangannya tajam, dan sikapnya tak lagi menghormati. Hari itu, saat warung mulai ramai, Raffi terlihat tak sabar melayani pelanggan. Ia meletakkan mangkuk dengan keras, bahkan sempat menumpahkan kuah panas ke meja. Seorang pelanggan perempuan menegurnya, "Mas, hati-hati dong, kuahnya hampir kena tangan saya." Raffi hanya mendengus, lalu pergi tanpa meminta maaf. Semua mata tertuju padanya. Nenek Saminah langsung menghampiri pelanggan itu. "Maaf Bu, anak saya ini lagi capek. Saya ganti yang baru ya." Ia berusaha menenangkan suasana, tapi hatinya perih. Setelah pelanggan pergi, ia mendekati Raffi di dapur. "Raffi, kamu kenapa sih nak? Capek Nek, tiap hari masak, layanin orang, dapat apa? Hidup nggak maju-maju. Semua orang butuh waktu. Kalau sabar, rezeki pasti datang. Tapi Nek, zaman sekarang bukan cuman soal sabar. Aku nggak mau terus hidup di warung kecil begini. Aku mau usaha sendiri." Nenek Saminah tertegun. "Usaha sendiri? Uang dari mana?" Raffi tersenyum miring. "Tenang aja, aku punya cara." Namun, beberapa hari kemudian, Saminah mulai kehilangan uang dari laci penyimpanan. Awalnya hanya sedikit, 50.000, lalu meningkat jadi ratusan ribu. Ia tak mau menuduh. Tapi siapa lagi yang bisa mengambilnya? Hanya mereka berdua yang tinggal di rumah itu. Suatu malam, ia berpura-pura tidur lebih awal. Ia berbaring di dipan bambu, menunggu dalam gelap. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak perlahan. Lalu, samar-samar ia mendengar langkah kaki pelan dari arah dapur. Ia menahan napas, membuka mata sedikit. Di bawah cahaya redup lampu minyak, terlihat sosok Raffi sedang membuka laci uang. Hatinya bergetar. Ia ingin bangun dan menegur, tapi kakinya seolah tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan. Air matanya menetes tanpa suara. Anak yang dulu ia rawat sejak bayi, kini mencuri darinya. Keesokan harinya, ia pura-pura tidak tahu. Namun sikap Raffi semakin menjadi. Ia mulai membawa teman Temonia datang malam-malam. Tertawa keras di halaman belakang, membuat tetangga gelisah. Ada yang menegur, tapi Raffi hanya tertawa dan berkata, "Ini rumah gue, bukan rumah kalian." Berita itu sampai ke telinga ketua RT. Ia datang pagi-pagi, mengetuk pintu warung. "Bu Minah, maaf, ini cuma saran ya, tolong awasi cucunya." Warga mulai resah. Saminah hanya bisa menunduk. "Maaf Pak, saya akan bicara sama dia." Malam itu, ia benar-benar bicara. Dengan suara lembut tapi tegas. "Raffi, kamu mau jadi apa nak? Hidupmu sekarang? Kemana arahnya?" "Aku cuma mau bebas Nek. Jangan atur aku terus. Aku nggak ngatur. Aku cuma mau kamu nggak salah jalan." "Sudah telat Nek. Dunia ini keras. Nggak bisa cuma masak dan jual soto." Suara mereka meninggi. Piring di meja bergetar. Api di tungku mengecil. Dan di luar, angin berhembus membawa daun-daun kering beterbangan. Ketika akhirnya Raffi masuk ke kamar dan membanting pintu, Nenek Saminah terdiam lama di dapur. Tangannya masih memegang sendok kayu yang biasa ia pakai untuk mengaduk kuah soto. Ia menatap panci besar di hadapannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dapur itu bukan lagi tempat yang menenangkan. Beberapa hari berikutnya, warung mulai kehilangan suasana hangatnya. Senyum Bu Minah tak selebar dulu. Raffi sering absen, dan pelanggan mulai bertanya-tanya. Beberapa anak muda yang datang hanya sekadar ingin tahu gosip yang beredar. Katanya cucunya Bu Minah sekarang ikut orang luar kota ya. "Entahlah, aku lihat semalam masih di sini kok, tapi kayak orang marah." Raffi memang berubah. Ia seperti menyimpan amarah besar yang tak pernah benar-benar keluar. Kadang, ia menatap neneknya dengan pandangan tajam, seolah ada sesuatu yang disalahkan, tapi tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malam hari, saat kota Pekalongan mulai sepi, Nenek Saminah sering duduk sendirian di dapur. Ia mengaduk panci kosong, mendengar bunyi logam bertemu kayu, dan dalam pikirannya terlintas bayangan suaminya. "Kalau nanti aku nggak ada,
Jaga anak-anak kita baik-baik, Minah. Suara itu seperti gema masa lalu, yang datang menenangkan, namun juga menyayat hati. Ia menatap ke arah kamar Raffi. Pintu tertutup rapat. Dari dalam, terdengar suara musik pelan dan deru kipas angin. Hatinya ingin masuk, ingin memeluk, tapi ada jarak yang tak bisa ia lewati. Jarak antara cinta seorang nenek dan luka yang tumbuh di hati cucunya sendiri. Suatu sore, ketika warung mulai hendak tutup, Raffi datang membawa motor pinjaman. Ia memarkir di depan, lalu berkata, "Nek, aku mau pinjam uang 1 juta. Nanti, aku ganti." Saminah terdiam, lalu menjawab, "Untuk apa, Nak?" "Buat modal. Teman ngajak kerja bareng." "Teman yang mana?" "Udahlah, jangan tanya terus." Nenek Saminah menatap cucunya lekat-lekat. Ia tahu tatapan itu penuh kebohongan, namun ia tetap masuk ke kamar, mengambil uang dari bawah bantal, dan menyerahkannya tanpa kata. Begitu Raffi pergi, ia hanya bisa berdoa lirih. "Allah, jaga dia. Aku sudah tua, tapi aku masih ingin melihat dia berubah." Namun, malam itu, Raffi tidak pulang. Dan di dapur, panci soto yang biasanya bersih sebelum tidur masih setengah penuh, dingin, sunyi, dan seperti menyimpan firasat yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Karena di rumah kecil itu, hubungan antara nenek dan cucu mulai retak, perlahan namun pasti. Seperti panci yang panas di luar, tapi dingin di dalam. Pagi itu, langit Pekalongan tampak muram. Awan tebal menggantung di atas atap-atap rumah, dan udara lembab membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Namun, di dalam warung kecil milik nenek Saminah, suasananya jauh lebih dingin dari udara luar. Sudah 2 hari Raffi tak pulang. Warung tetap buka seperti biasa, tapi tatapan pelanggan berbeda. Beberapa bertanya dengan nada canggung, "Bu Minah, cucunya kemana? Kok nggak kelihatan bantu-bantu lagi?" Saminah hanya menjawab singkat sambil memaksa tersenyum. "Lagi di luar kota, Bu, ada urusan." Namun dalam hatinya, ia tahu Raffi sedang kehabisan arah. Ia hanya berharap cucunya itu akan segera pulang, menyadari kesalahannya, dan kembali seperti dulu, anak yang hangat, yang memanggilnya, "Nek," dengan penuh kasih. Menjelang sore, suara motor terdengar berhenti di depan warung. Nenek Saminah segera menoleh. Raffi turun dari motor dengan wajah lelah, bajunya kotor, dan matanya merah. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung duduk di kursi dekat jendela. "Sudah makan, Nak?" tanya neneknya lembut. "Belum," jawabnya singkat. Saminah menyiapkan sepiring nasi dan semangkuk soto panas, menaruhnya di depan cucunya. Namun Raffi hanya menatapnya tanpa menyentuh. "Kenapa kamu diam saja?" Raffi menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Nek, aku butuh uang lagi." Neneknya menatap, alisnya berkerut. "Uang yang kemarin saja belum kamu kembalikan, Nak." Raffi memalingkan wajah, lalu dengan suara berat berkata, "Kalau Nek nggak mau bantu, aku bakal cari cara lain." Nada suaranya bukan lagi seperti cucu yang minta tolong. Ada tekanan, ada kemarahan yang tak bisa disembunyikan. Saminah berusaha menahan diri. Ia tahu, berdebat dengan darah muda hanya akan memperkeruh suasana. "Raffi," katanya lembut, "Nenek nggak marah. Tapi kamu harus belajar mandiri. Warung ini hasil kerja keras bertahun-tahun. Jangan kau sia-siakan." Raffi menatap tajam. "Nek, aku nggak mau hidup di dapur selamanya. Aku bukan tukang masak." Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dada nenek Saminah. Ia menunduk, menatap tangan tuanya yang penuh keriput. Tangan yang dulu menggendong Raffi kecil. Tangan yang menyiapkan makanannya setiap hari. "Kalau kamu merasa warung ini tidak berarti apa-apa," katanya lirih, "mungkin kamu belum tahu artinya perjuangan." Raffi bangkit dari kursi, suaranya meninggi. "Perjuangan apa? Ini cuma jualan soto, Nek. Orang lain sudah maju, punya bisnis besar, punya mobil, sedangkan kita cuma di sini, berkutat di dapur tiap hari." Saminah terdiam. Ia menatap wajah cucunya, yang kini tampak asing. Suara pelanggan di luar terdengar samar, dan aroma kuah yang mendidih terasa seperti uap panas yang menekan dadanya.
Tanpa sadar, air matanya menetes. "Raffi, kamu tahu kenapa soto ini terkenal? Karena di setiap sendokannya ada keikhlasan. Kamu boleh punya cita-cita besar, tapi jangan pernah menghina tempat asalmu." Namun Raffi hanya tertawa kecil, sebuah tawa yang tak lagi berisi kehangatan. "Keikhlasan gak bisa bikin orang kaya, Nek." Ia kemudian berbalik dan keluar dari dapur, meninggalkan neneknya sendiri. Pintu kayu menutup dengan keras. Saminah menatap ke arah pintu itu lama sekali, seolah berharap Raffi akan kembali, meminta maaf, atau sekadar menoleh. Tapi pintu itu tetap tertutup, dan suara langkah kaki cucunya hilang ditelan hujan yang mulai turun lagi. Malamnya, warung tutup lebih awal. Nenek Saminah duduk di kursi bambu, menatap tungku yang masih menyala kecil. Api itu memantulkan bayangan wajahnya yang lelah. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun kenangan masa lalu datang bertubi-tubi. Ia teringat masa kecil Raffi, ketika anak itu membantu menumbuk bawang, tersenyum sambil berkata, "Nek, nanti aku pengen bisa masak kayak nenek, biar bisa bikin orang bahagia." Air mata itu akhirnya jatuh juga. Raffi telah tumbuh, tapi arah hidupnya menjauh dari apa yang ia impikan dulu. Saminah menghela napas panjang. "Allah, beri aku kesabaran. Aku cuma ingin dia sadar sebelum semuanya terlambat." Keesokan paginya, Raffi kembali. Namun kali ini, wajahnya penuh amarah. Ia membawa selembar surat dari seorang temannya. "Ini, Nek, lihat. Temanku mau jual motor. Harganya murah. Aku butuh uangnya sekarang." Saminah menatapnya tanpa menjawab. "Kalau kamu nggak mau bantu, aku bakal jual warung ini." Kata-kata itu membuat sendok kayu yang dipegang Saminah jatuh ke lantai. Ia menatap Raffi dengan mata bergetar. "Jual warung ini. Ini peninggalan kakekmu, Nak. Peninggalan yang bikin kita miskin," teriak Raffi. Suasana menjadi tegang. Suara pelanggan di luar berhenti. Beberapa orang mulai melirik ke arah dapur. Namun Raffi tak peduli. Ia menunjuk ke arah panci besar di atas tungku dan berkata dengan nada kasar, "Kalau warung ini nggak dijual, aku pergi, dan jangan harap aku balik lagi." Saminah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tak sanggup menatap cucunya lagi. Tangan tuanya bergetar, tapi bukan karena marah, karena kecewa yang terlalu dalam. Setelah Raffi pergi meninggalkan warung, ia berdiri lama di dapur, memandangi panci besar itu. Uapnya masih naik perlahan, seperti napas terakhir dari sesuatu yang sekarat. Malamnya, hujan kembali turun. Kilatan petir sesekali menerangi langit Pekalongan. Saminah duduk di depan tungku yang sudah padam. Di luar, suara angin menghempas genteng tua. Ia menatap sendok kayu di tangannya, lalu berkata lirih, "Kalau saja kakekmu masih ada, mungkin Raffi tak akan berubah sejauh ini." Dari jendela dapur, ia melihat bayangan seseorang melintas di depan rumah. Siluet tubuh muda berjalan cepat, lalu menghilang ke arah jalan besar. Ia tahu siapa itu, dan entah kenapa, hatinya berdebar tak enak. Ia kembali ke dapur, menatap panci besar yang kosong, lalu perlahan menutup tutupnya sambil berbisik, "Semoga besok semuanya kembali seperti dulu." Namun, malam itu, entah mengapa, anjing-anjing di sekitar gang menggonggong tanpa henti, dan warga sekitar mengaku mendengar suara keras dari arah warung Buminah. Tapi mereka tidak berani keluar. Mereka hanya menutup pintu ropet-ropet, berdoa agar suara itu segera berhenti. Pagi harinya, warung tetap buka. Aroma soto kembali menyeruak seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi semalam. Namun, bagi Nenek Saminah, dapur itu tak lagi sama. Ada sesuatu yang telah berubah. Bukan pada resep, bukan pada bumbu, tapi pada hati yang memasaknya. Langit Pekalongan malam itu tampak berat. Awan hitam menutup bulan, menyisakan sedikit cahaya redup yang menembus celah pepohonan. Angin bertiup kencang, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan, dan di kejauhan terdengar suara petir yang sesekali menyambar. Warung soto Buminah tampak sepi, hanya cahaya lampu minyak di dapur yang berkelip, sesekali bergoyang ditiup angin dari celah jendela tua. Nenek Saminah duduk sendirian di bangku kayu,
menatap panci besar yang masih mengepulkan uap samar. Ia belum tidur sejak sore. Entah kenapa malam itu hatinya tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Di atas meja, ada sepiring nasi yang sudah dingin. Dan segelas teh yang tak lagi berasap. Ia menatap makanan itu lama. Makanan yang seharusnya dimakan bersama cucunya. Tapi kursi di depannya kosong. Dan sunyi yang menggantung membuat ruangan itu terasa lebih luas dari biasanya. "Raffi," bisiknya pelan. Suara itu seolah menghilang di telan angin. Sejak pertengkaran terakhir, Raffi belum juga pulang. Namun malam ini, ia merasa cucunya akan datang. Entah kenapa, firasat itu begitu kuat. Ia merapatkan selendang di bahunya, menyalakan kembali api kecil di tungku. Kuah soto di panci besar itu kembali bergolak perlahan. Di luar, suara langkah kaki terdengar pelan. Semakin lama semakin jelas. Tok, tok, tok. Lalu suara pintu kayu digedor. "Nek, bukain pintunya." Suara itu. Raffi, dengan tergesa, Nenek Saminah berjalan ke depan. Ia membuka pintu, dan benar saja. Di sana berdiri Raffi, basah kuyup karena hujan, wajahnya lelah dan muram. Air menetes dari rambutnya, menetes ke lantai kayu yang dingin. "Masuk nak, cepat, nanti masuk angin." Raffi masuk tanpa bicara, duduk di kursi dekat dapur. Saminah menatapnya cemas. "Kenapa basah begitu? Kamu? Dari mana?" Raffi hanya menatap lantai. "Nek, aku gagal. Uang itu hilang." Saminah terpaku. "Hilang? Maksudmu?" Raffi menunduk. "Teman yang ngajak aku kerja, ternyata nipu. Aku udah nggak punya apa-apa, Nek. Bahkan motor yang aku bawa pun udah ditarik orang." Saminah tak langsung bicara. Ia menatap wajah cucunya yang kusut, lalu duduk di sampingnya. Tangannya yang keriput menggenggam tangan Raffi. "Sudahlah nak, semua bisa diperbaiki, asal kamu mau berubah." Namun Raffi menarik tangannya. "Berubah? Gimana mau berubah kalau aku nggak punya apa-apa? Semua yang aku lakukan salah di mata orang. Bahkan di mata nenek sendiri." Nada suaranya meninggi. Air hujan di bajunya menetes ke lantai, bercampur dengan jejak lumpur. Angin bertiup dari jendela dapur, meniupkan tirai lusuh yang bergoyang pelan. Saminah mencoba menenangkan. "Raffi, jangan marah. Aku cuma ingin kamu belajar dari kesalahan." Tapi Raffi berdiri. Berjalan mondar-mandir, suaranya semakin keras. "Aku capek. Aku bukan anak kecil lagi. Nek, selama ini aku hidup di bawah bayangan warung ini. Orang-orang cuma kenal aku sebagai cucunya Buminah tukang soto. Aku pengen jadi seseorang, Nek, tapi semua ini malah ngurung aku." Saminah berdiri perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Warung ini bukan penjara. Raffi, ini rumah. Ini tempat kita bertahan hidup." "Rumah? Dari kecil, aku nggak pernah punya rumah yang sesungguhnya." "Jangan berkata begitu, nak. Tempat ini penuh kenangan orang tuamu. Tapi semua itu sudah nggak ada harganya, Nek." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat api di tungku bergetar dan hampir padam. Petir menyambar, menerangi wajah Raffi yang tegang, dan air mata Saminah yang jatuh perlahan, hening. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Raffi menunduk, napasnya tersengal. Saminah menatapnya tanpa berkata. Hanya dengan tatapan sedih seorang nenek yang kehilangan arah kasih. Lalu perlahan ia mendekat, memeluk cucunya dari belakang. "Raffi, kalau semua ini membuatmu sakit, maafkan aku. Aku hanya ingin kamu punya hidup yang baik." Raffi tak menjawab. Namun dari tubuhnya terasa dingin, seperti batu yang kehilangan hangatnya. Saminah menarik napas panjang. "Sudahlah nak, mandi dulu, nanti makan. Soto masih hangat." Raffi menghela napas. "Aku nggak lapar." Lalu ia berbalik, berjalan ke arah pintu, hendak keluar lagi. Namun, Saminah menahan pergelangan tangannya. "Jangan pergi, Raffi. Di luar hujan. Di sini saja, malam ini." Raffi menatap tangan tua yang menggenggamnya, lalu memejamkan mata. "Kalau aku tinggal di sini, semua akan tetap sama, Nek." Suara itu nyaris tenggelam di antara hujan yang semakin deras,
Mereka berdua berdiri di tengah dapur, hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak yang berkelip. Kuah soto di panci besar itu bergolak pelan, mengeluarkan aroma kuat yang memenuhi ruangan. Saminah berjalan ke tungku, menambah kayu bakar. Panasnya harus dijaga, biar rasanya tetap kuat. Gumamnya lirih. Raffi diam saja, memandangi punggung neneknya yang membungkuk di depan api. Punggung yang dulu menuntunnya belajar berdiri, kini tampak begitu rapuh. Hening kembali merayap, hanya suara kayu terbakar, dan hujan di luar yang menemani. Saminah berbalik, tersenyum kecil. Besok pagi kita buka lagi ya nak, biar orang-orang tahu soto Bu Minah nggak akan pernah berhenti. Namun Raffi tak menjawab. Ia menatap panci besar itu lama, sangat lama, seolah pikirannya melayang ke tempat lain, ke masa lalu, ke semua kenangan yang kini terasa pahit. Malam semakin larut, hujan turun tanpa henti, lampu minyak hampir habis. Cahayanya semakin redup. Saminah menyiapkan alas tidur di ruang depan, sementara Raffi duduk termenung di dapur, hanya menatap panci yang masih hangat. Sesekali kilatan petir menerangi wajahnya yang gelap. Di matanya ada sesuatu, bukan marah, bukan sedih, tapi seperti campuran keduanya. Ia memandang ke sekeliling, ke warung kecil yang menjadi saksi hidupnya, lalu menatap satu persatu foto keluarga di dinding. Foto kakeknya, ayah dan ibunya, dan dirinya saat masih kecil, duduk di pangkuan sang nenek. Senyumnya di foto itu lebar, sementara di dunia nyata malam itu, wajahnya pucat tanpa cahaya. Saminah sudah tertidur di ruang depan, tinggal suara hujan dan gelegar petir yang menemani. Di dapur, uap dari panci perlahan menipis, dan bau kaldu yang biasanya menggugah selera, kini terasa lain. Lebih tajam, lebih menusuk. Raffi berdiri perlahan, berjalan ke jendela. Ia membuka sedikit tirai bambu dan menatap keluar. Hujan mengguyur jalanan kecil, menciptakan genangan air di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Ia menarik napas dalam. Di balik semua itu, hanya satu hal yang ia rasakan. Keputusasaan. Dan di tengah malam itu, di antara gemuruh hujan dan nyala api terakhir di tungku, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang benar-benar terjadi malam itu. Tetangga hanya mengatakan, mereka mendengar suara keras, diikuti suara benda jatuh, dan kemudian hening panjang. Warung soto itu gelap selama beberapa jam. Tak ada cahaya dari dalam, tak ada aroma masakan seperti biasa. Hanya hujan yang terus mengguyur, seakan langit sendiri menahan napas, menyembunyikan rahasia yang baru saja lahir di dapur kecil itu. Pagi nanti, aroma soto kembali menyeruak dari jendela. Warung itu buka seperti biasa, dan dari luar tak ada yang tampak berubah. Kecuali satu hal kecil. Di kursi tempat Raffi biasa duduk, hanya tersisa handuk basah dan ponsel yang tergeletak diam. Pagi, setelah malam hujan itu, sinar matahari menerobos celah genting warung kecil milik nenek Saminah. Udara masih lembab, tapi wangi kaldu daging sudah lebih dulu menyebar ke seluruh gang, menandakan warung itu kembali buka seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Aromanya terasa lebih kuat, lebih gurih dari biasanya, sampai-sampai para pedagang di sekitar pasar kecil menoleh heran. Beberapa dari mereka saling bertanya, Bu Minah masak apa ya hari ini? Bau sotonya luar biasa. Sekitar pukul 7, pelanggan sudah mulai berdatangan. Bangku-bangku kayu yang biasanya kosong di pojok warung, kini penuh. Tukang becak, pegawai kelurahan, bahkan beberapa ibu rumah tangga, antre dengan sabar, sambil memegangi uang receh. Bu Minah, 2 mangkuk ya, tambah dagingnya. Seru seorang pelanggan langganan. Siap Bu, sebentar ya, jawab nenek Saminah dengan suara lembutnya yang khas. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, wajah Saminah terlihat sedikit berbeda. Matanya sayu, tapi tenang. Gerakannya pelan tapi pasti. Dan senyumnya, entah kenapa, terasa lebih dingin daripada biasanya. Raffi, tak ada yang melihatnya. Ketika pelanggan bertanya, cucunya kemana Bu? Saminah hanya menjawab, masih keluar kota. Ada urusan. Jawaban itu diulang-ulang,
Setiap kali pertanyaan yang sama muncul, tak ada yang curiga. Karena semua orang terlalu sibuk menikmati soto yang hari itu terasa lebih nikmat dari biasanya di dapur. Uap panas mengepul tinggi. Kuah berwarna kekuningan mendidih perlahan, mengeluarkan aroma rempah yang sempurna. Saminah menambahkan irisan daging, sambil sesekali mengaduk perlahan. Tatapannya kosong menembus uap, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain, di meja dapur. Ada satu mangkuk kosong yang selalu ia siapkan setiap pagi, tidak pernah dihidangkan ke pelanggan. Mangkuk itu ia letakkan di pojok dapur, di dekat tungku, dengan sepotong kecil daging dan nasi. Sesekali ia menatap mangkuk itu, sambil berbisik pelan. "Untuk kamu, Nah, sudah kubuatkan seperti biasa." Tak ada yang tahu kepada siapa ia berbicara. Namun bagi Saminah, ritual itu seperti bagian dari hidupnya kini. Setiap hari harus ada satu mangkuk yang tidak disentuh siapapun, seolah untuk seseorang yang tak lagi duduk di kursi itu. Seminggu berlalu, dan warung itu semakin ramai. Bahkan, pelanggan baru berdatangan dari luar gang. Ada yang mendengar dari media sosial lokal, ada pula dari cerita mulut ke mulut. "Sotonya enak banget, kayak ada bumbu rahasia yang beda," kata seorang pembeli sambil menambah porsi. Pendapatan nenek Saminah meningkat tajam. Setiap hari, panci besar yang biasanya masih tersisa menjelang malam, kini selalu habis sebelum sore. Namun, ada hal yang aneh. Setiap kali pelanggan memuji rasa sotonya, ia hanya tersenyum samar. Bukan bahagia, melainkan seperti menahan sesuatu di dalam hati. Beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Salah satunya Bu Siti, tetangga sebelah yang sudah mengenal Saminah sejak muda. Suatu pagi, ia datang ke dapur belakang dengan alasan membantu mencuci piring. Namun, diam-diam, ia memperhatikan sesuatu. Di pojok dapur, ada tumpukan karung kecil tertutup kain goni, dan di sebelahnya terdapat ember besar yang tertutup rapat. Aromanya aneh, tidak busuk, tapi juga bukan aroma daging segar biasa. "Bu Minah, itu karung apa?" tanya Bu Siti dengan nada santai. "Oh, itu bumbu dan tulang sapi untuk stok seminggu," jawab Saminah cepat. Tanpa menoleh, terus mengaduk kuah di panci besar. Bu Siti tak mau mencurigai lebih jauh, tapi hatinya seperti menolak percaya. Ada sesuatu di wajah sahabat lamanya itu. Seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar, namun berusaha tampak biasa saja. Malamnya, setelah warung tutup, Saminah duduk di dapur. Lampu minyak berkelip, dan bayangan dirinya di dinding tampak goyah. Di luar, hujan rintik-rintik turun perlahan, seperti mengulang malam yang sama beberapa waktu lalu. Ia membuka lemari kayu tua dan mengambil buku kecil yang sudah lusuh. Itu adalah buku catatan penjualan warungnya. Namun, di halaman terakhir, ada tulisan lain. "Hari ini, pelanggan makin banyak. Raffi pasti senang kalau tahu warung ini tak pernah sepi." Tangannya bergetar saat menulis kalimat itu. Matanya memandang kosong ke arah kursi tempat Raffi biasa duduk. Ia membayangkan sosok cucunya tersenyum lagi, menyantap soto panas sambil berkata, "Nek, kuahnya kurang garam nih." Senyum itu kini hanya ada dalam kenangan. Namun setiap kali ia mengaduk kuah soto, ia merasa seperti sedang berbicara dengan bayangan cucunya sendiri. Keesokan harinya, seorang pelanggan baru datang. Seorang pria muda berpakaian rapi, memperkenalkan diri sebagai wartawan kuliner dari kota. Ia mendengar kabar bahwa soto Bu Minah di Pekalongan punya rasa tak tertandingi. "Boleh saya liput untuk artikel minggu depan, Bu?" tanyanya sopan. Saminah tersenyum lembut. "Tentu, Nak. Tapi jangan lama-lama di dapur ya. Tempatnya sempit." Pria itu tertawa kecil dan duduk di kursi dekat jendela. Ia memperhatikan suasana warung. Sederhana, tapi penuh aroma nostalgia. Ketika semangkuk soto disajikan di depannya, ia langsung terpaku setelah suapan pertama. "Ini luar biasa, Bu, rasanya. Berbeda dari soto manapun yang pernah saya coba." Saminah hanya menatapnya tanpa banyak bicara. Matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Antara bahagia dan sedih, wartawan itu menulis cepat di buku catatannya. Dan sebelum pulang, ia berkata, "Saya rasa
Setelah tulisan ini terbit, warung ibu akan makin ramai. Saminah hanya menjawab pelan. Semoga yang datang masih bisa merasakan maknanya. Bukan cuma rasanya. Beberapa hari kemudian, ramalan itu terbukti. Warung soto Buminah benar-benar menjadi buah bibir. Bahkan ada antrean panjang setiap pagi. Beberapa pelanggan datang dari luar kota. Mereka rela menunggu hanya untuk mencicipi soto yang katanya punya cita rasa yang tak bisa dilupakan. Namun di balik semua kegembiraan itu, tetangga-tetangga di sekitar mulai resah. Sudah 2 minggu, Raffi tak juga terlihat. Dan yang lebih aneh, setiap malam dari arah dapur, tercium aroma yang berbeda, seperti wangi daging yang terlalu pekat, bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan. Buminah sering masak tengah malam? Ya, tanya Pak RT suatu pagi ketika lewat. Saminah hanya tertawa kecil. Iya Pak, kalau siang ramai, saya siapkan bumbu malam-malam. Sudah biasa. Namun setelah pria itu pergi, senyumnya hilang. Ia menatap panci besar di dapur, lalu menutupnya perlahan sambil berbisik. Jangan khawatir nak, semua ini untuk masa depan warung kita. Waktu berjalan cepat, warung itu makin terkenal. Namun, nenek Saminah makin pendiam. Ia jarang keluar rumah, jarang ikut berbincang dengan warga, dan setiap kali seseorang menyinggung nama Raffi, ia hanya terdiam lama, lalu berkata pelan, dia masih di luar kota. Tapi suatu hari nanti, dia pasti pulang. Dan entah kenapa, setiap kali ia mengucapkan kalimat itu, angin selalu berhembus lebih dingin dari biasanya, seolah membawa pesan dari tempat yang tak bisa dijangkau siapapun. Namun kejayaan warung itu tidak bertahan lama. Pada suatu hari, seorang pelanggan menemukan sesuatu yang janggal. Ia melihat secari kain kecil yang tersangkut di pinggir panci, seperti potongan dari pakaian. Ia menatapnya lama, lalu tanpa berkata-kata, meninggalkan warung itu dengan wajah pucat. Keesokan harinya, kabar itu mulai menyebar pelen-pelen di antara warga gang. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Ada yang bilang sotonya memang luar biasa. Tapi ada juga yang berbisik, jangan-jangan rasa enaknya karena sesuatu. Nenek Saminah tidak tahu kabar itu telah menyebar. Ia tetap memasak seperti biasa. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, api di tungku tidak lagi menyala dengan tenang. Cahayanya bergetar kuat, seperti menandakan bahwa rahasia yang selama ini tersimpan di dapur itu sebentar lagi akan terbuka. Pagi itu, udara di gang kecil tempat warung Buminah berada terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit mendung, dan kabut tipis menutupi atap-atap rumah. Biasanya, sejak pukul 6 pagi, aroma kaldu daging sudah memenuhi udara. Namun hari itu, bau itu terasa berbeda. Lebih kuat, lebih tajam, dan entah mengapa, sedikit membuat dada sesak. Di depan warung, antrean pelanggan masih panjang, tapi beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik. Katanya cucunya Buminah belum pulang ya? Iya, udah sebulan, nggak kelihatan. Dengar-dengar. Terakhir kelihatan malam waktu hujan besar itu. Bisikan itu seperti angin, menyebar cepat ke setiap telinga yang lewat. Namun setiap kali seseorang mencoba bertanya langsung kepada Buminah, jawabannya selalu sama. Lembut tapi tegas. Raffi baik-baik saja. Dia kerja di luar kota. Wajahnya tampak tenang. Tapi mata itu selalu sedikit bergetar ketika menyebut nama cucunya. Beberapa pelanggan memperhatikan. Tapi tak ada yang berani menggali lebih dalam. Mereka terlalu menyukai rasa soto itu. Soto yang kini dianggap paling nikmat di seluruh Pekalongan. Suatu sore, Bu Siti, tetangga sebelah yang sudah lama mengenal Buminah, datang ke warung saat sedang sepi. Ia membawa sepiring gorengan dan berkata pelan, "Minah, aku bawain tempe mendoan, biar dimakan bareng soto." Buminah tersenyum kecil. "Wah, makasih Ti. Kamu masih ingat aja sama tempe kesukaanku." Mereka duduk berdua di kursi kayu panjang, menatap hujan rintik-rintik di luar. Namun Bu Siti bukan datang tanpa alasan. Sudah beberapa malam, ia tidak bisa tidur. Karena dari rumahnya, ia sering mencium bau yang tak biasa dari dapur Buminah. Aromanya seperti daging yang direbus terlalu lama, bukan busuk, tapi juga bukan sedap. Aneh, menyengat,
dan membuat tenggorokan terasa kering. Sambil berpura-pura santai, Bu Siti membuka obrolan. "Minah, kamu masih masak sampai tengah malam ya sekarang? Kadang, kalau siang rame, aku siapkan bahan malam-malam." "Oh, gitu. Tapi aku sempat lihat lampu dapurmu nyala sampai jam 2 pagi. Kamu kuat banget, Min." Bu Minah tersenyum samar. "Kalau nggak kerja, aku malah nggak bisa tidur." Bu Siti menatap wajah temannya itu. Ada guratan lelah yang dalam, dan tatapan mata yang tak lagi sama seperti dulu. Biasanya, Bu Minah selalu tersenyum hangat saat bicara, tapi kini senyumnya terasa kosong. Beberapa hari kemudian, kabar tentang warung itu semakin ramai dibicarakan. Ada pelanggan yang mengaku melihat Bu Minah membawa sesuatu dalam karung besar ke belakang rumah pada malam hari. Ada pula yang bilang mendengar suara seperti seretan benda berat dari dapur. Namun setiap kali pagi datang, warung itu selalu buka dengan tenang, panci besar penuh soto, meja tersusun rapi, dan senyum Bu Minah yang seolah menutupi semua. Pak RT akhirnya memutuskan untuk datang langsung. Sore itu, ia mengetuk pintu warung dengan sopan. "Assalamualaikum, Bu Minah." "Waalaikumsalam." Pak RT, silakan masuk. Mau soto?" "Ya, bukan Bu. Saya cuma mau ngobrol sebentar." Mereka duduk di kursi depan. Suara hujan yang turun lagi menambah suasana hening. Pak RT membuka pembicaraan dengan hati-hati. "Bu Minah, warga pada kangen Raffi. Sudah lama nggak kelihatan. Katanya dulu sering bantu di warung." Saminah menatapnya lama, lalu menjawab pelan. "Iya Pak, dia lagi di luar kota. Kerja, katanya." "Boleh saya tahu, di mana?" "Di Semarang." "Kalau nggak salah," jawaban itu terdengar ragu. Pak RT menatap lebih tajam. "Sudah ada kabar dari dia?" Saminah menunduk. "Belum, tapi saya yakin dia baik-baik saja." Pak RT mengangguk pelan, lalu menatap sekeliling warung. Ia memperhatikan panci besar di dapur yang selalu tertutup rapat. Dari celahnya, uap hangat keluar perlahan, membawa aroma daging yang pekat. Entah kenapa, ia merasa bulu kuduknya berdiri, namun ia tak ingin menuduh apapun. Ia hanya berkata pelan sebelum pamit. "Kalau butuh bantuan, bilang saja Bu, warga sini siap bantu." Bu Minah tersenyum. "Terima kasih Pak RT, saya baik-baik saja." Malam itu, Bu Siti tak bisa tidur. Hujan turun deras, dan dari jendela kamarnya yang bersebelahan dengan dapur Bu Minah, ia kembali mencium aroma aneh itu. Aroma daging rebus, bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia menutup hidung, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan hati-hati, ia keluar rumah, menyusuri gang kecil yang licin karena hujan. Lampu di dapur Bu Minah masih menyala. Dari celah jendela bambu, ia mengintip pelan, dan di sanalah ia melihat Bu Minah berdiri di depan tungku, mengaduk panci besar sambil berbicara sendiri. "Aku janji Nak, warung ini nggak akan sepi. Rasamu tetap ada di sini." Bu Siti menutup mulutnya, menahan napas. Apa maksudnya kalimat itu? Ia berlari kembali ke rumahnya, menutup pintu rapat-rapat, dan sepanjang malam tak bisa tidur. Keesokan paginya, ia bercerita pada Pak RT. Namun, Pak RT menanggapinya hati-hati. "Jangan cepat berprasangka, Bu Siti. Mungkin Bu Minah cuma kangen cucunya. Tapi, Pak, setiap malam, dia ngomong sendiri di dapur. Dan aromanya itu nggak biasa." Pak RT termenung. Akhirnya, ia memutuskan menghubungi pihak kepolisian dengan alasan pemeriksaan keamanan. Karena warga mulai resah dengan aktivitas malam di warung itu. Beberapa hari kemudian, 2 petugas datang ke warung Bu Minah. Mereka berpura-pura sebagai pelanggan biasa. Sambil menyantap soto, mereka memperhatikan setiap sudut ruangan. Warung kecil itu bersih, tapi terlalu rapi. Tidak ada satupun noda di lantai dapur. Padahal tempat itu setiap hari digunakan memasak. Setelah warung mulai sepi, salah satu petugas berkata, "Bu, kami dengar dari warga. Cucu ibu belum pulang. Boleh kami tanya sedikit?" Bu Minah meletakkan sendok, menatap mereka dengan tatapan tenang. "Cucu saya kerja di luar kota, Pak.
Sudah lama, sebulan lebih. Biasanya komunikasi lewat apa? Dia belum sempat kirim kabar. Petugas saling pandang. Salah satu dari mereka mencoba melihat ke dapur. Namun sebelum sempat melangkah, Bu Minah berdiri, menutupi arah pandang itu. Maaf Pak, dapur saya berantakan. Nanti saja kalau mau lihat. Suaranya lembut, tapi matanya dingin. Mereka tak ingin menimbulkan keributan, jadi berpamitan dengan sopan. Namun setelah keluar, salah satu dari mereka berkata, "Dapurnya, baunya aneh." Ya, rekannya mengangguk. Mungkin memang perlu kita periksa lebih lanjut. Sore itu, angin berhembus kencang dari arah selatan. Langit kembali gelap, seperti mengingatkan pada malam ketika Raffi terakhir kali terlihat. Warga sekitar menutup jendela lebih cepat dari biasanya. Dan dari arah warung Bu Minah, asap tipis kembali mengepul ke langit, membawa aroma soto yang dulu menggoda, tapi kini membuat orang-orang menahan napas setiap kali melewatinya. Satu persatu pelanggan mulai ragu untuk datang lagi. Ada yang bilang takut, ada pula yang merasa tak nyaman makan di tempat yang penuh cerita aneh. Namun anehnya, Bu Minah tetap membuka warungnya setiap pagi. Ia tetap memasak seperti biasa, menyapa siapapun yang datang dengan suara lembut dan senyum tipis. Hanya saja, kini di matanya ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seolah sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Dan malam itu, sebelum tidur, ia menatap foto Raffi yang tergantung di dinding. Mengusap debunya perlahan, lalu berbisik, "Tenanglah nak, sebentar lagi semua akan selesai." Hari itu, langit Pekalongan berwarna kelabu. Awan menggantung rendah, seolah menekan kota yang biasanya riuh dengan aktivitas pasar. Namun di salah satu gang kecil di utara kota, suasananya berbeda. Warung soto Bu Minah, tempat yang dulu selalu ramai, kini dipenuhi orang dengan seragam coklat dan pita kuning pembatas. Warga berdiri di kejauhan, berbisik-bisik dengan wajah tegang. Beberapa menutup mulut, ada yang memeluk anaknya erat. Bu Siti berdiri di barisan depan, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan sahabat lamanya akan menjadi pusat perhatian seperti ini. Polisi datang pagi itu, membawa surat pemeriksaan. Kecurigaan warga, laporan aroma aneh, dan hilangnya Raffi akhirnya membuat pihak berwenang turun tangan. 2 mobil patroli berhenti di depan warung kecil itu. Petugas turun, mengetuk pintu kayu yang sudah mulai lapuk. Tok, tok, tok. "Assalamualaikum, Bu Minah." Tak ada jawaban. Tok, tok, tok. Ketukan kedua lebih keras. Beberapa detik kemudian, suara langkah pelan terdengar dari dalam. Pintu terbuka, dan muncullah sosok wanita tua dengan kain lusuh menutupi bahunya. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tetap lembut. "Ada apa, Pak?" "Maaf, Bu, kami dari kepolisian. Ada laporan warga. Kami perlu memeriksa beberapa hal." Bu Minah mengangguk pelan, tanpa protes. "Silakan masuk, Pak. Dapur di belakang." "Saya sedang masak." Petugas masuk, sementara warga mengintip dari luar pagar. Suasana hening. Hanya suara langkah sepatu dan deru napas tegang yang terdengar. Di dapur, panci besar masih berada di atas tungku. Api kecil di bawahnya membuat uap naik perlahan, membawa aroma kaldu yang pekat memenuhi ruangan. Salah satu petugas menatap panci itu lama, lalu menoleh ke rekan di sampingnya. "Bu, boleh kami lihat isi pancinya?" "Silakan," jawab Saminah pelan, menunduk. Ketika tutup panci itu diangkat, semua terdiam. Tak ada yang berbicara, tapi wajah-wajah petugas berubah kaku. Mereka saling pandang, menutup hidung perlahan. Dan salah satu dari mereka memanggil petugas forensik yang menunggu di luar. Warga mulai berkerumun di luar warung. Bisikan berubah menjadi jeritan kecil. Bu Siti menatap ke arah pintu dapur, wajahnya pucat, dan tubuhnya nyaris tak bisa berdiri. Beberapa jam kemudian, suasana berubah menjadi penuh tekanan. Warung itu ditutup total. Pita kuning membentang di sekelilingnya. Sementara di dalam, beberapa petugas duduk bersama Bu Minah. Ia diam, hanya menatap tangan tuanya yang bergetar di pangkuan. Salah satu penyidik berbicara lembut, "Ibu,
Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saminah terdiam lama. Kemudian dengan suara parau berkata, "Saya tidak pernah berniat menyakiti siapapun, Pak." Suasana ruangan menjadi hening. Petugas menunggu, membiarkannya bicara dalam ritme yang ia sanggupi. Mata wanita tua itu memandang kosong ke arah panci besar di dapur. Uapnya sudah berhenti, tapi aroma kaldu masih menempel di udara. "Saya cuma ingin warung ini tetap hidup," katanya pelan. "Warung ini satu-satunya kenangan yang saya punya." Air matanya mulai jatuh satu persatu. Tangannya mencengkeram ujung kainnya erat-erat, seolah mencoba menahan sesuatu yang selama ini disimpan terlalu lama. "Raffi." Suara itu keluar nyaris seperti bisikan. Dia marah. Malam itu, dia bilang, "Saya penghalang hidupnya. Kami bertengkar." Dan dia jatuh. Saminah terisak. Petugas menunduk, memberi ruang bagi tangis yang pecah di ruangan kecil itu. "Saya panik. Saya takut, Pak. Takut kehilangan segalanya. Takut orang-orang tahu kalau saya gagal menjaga keluarga sendiri." Ia menghapus air matanya dengan tangan bergetar. "Lalu saya berpikir, kalau warung ini tetap buka, orang akan tahu kalau saya masih kuat, kalau Raffi masih ada." Saya berusaha membuat semuanya terlihat biasa. Tangisnya pecah semakin keras. Kalimatnya terputus-putus. Tapi setiap kata terasa seperti beban yang akhirnya terangkat dari dadanya. "Saya masak setiap hari, dengan tangan yang sama, di dapur yang sama, tapi rasanya tak pernah sama lagi, Pak." Petugas yang mendengarnya hanya bisa menunduk. Tak ada yang menyela. Tak ada yang berani memutus kesunyian yang terasa begitu berat. Sore menjelang ketika mobil polisi akhirnya keluar dari gang sempit itu. Buminah duduk di kursi belakang, tangannya diborgol ringan. Tapi wajahnya tidak menunjukkan perlawanan. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat warung kecil yang telah ia bangun dengan cinta, yang kini ditutup dengan papan bertuliskan "Dalam Penyelidikan." Warga berdiri di pinggir jalan. Beberapa menatap dengan iba. Ada yang tak percaya, dan ada pula yang menangis. Bu Siti mendekat perlahan, menyentuh bahu salah satu petugas, dan berkata dengan suara bergetar, "Jaga dia, Pak. Dia cuma perempuan tua yang terlalu mencintai keluarganya." Mobil itu bergerak pelan, meninggalkan lokasi. Di dalamnya, Saminah menatap langit senja yang memerah. Ia teringat kembali masa-masa dulu, ketika ia, suaminya, dan cucunya memasak bersama sambil tertawa. Ia teringat Raffi kecil yang suka duduk di pangkuannya sambil berkata, "Nek, soto buatan nenek paling enak di dunia." Air matanya jatuh lagi. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar, "Aku janji, Nak, aku cuma ingin kamu tetap di sini. Di setiap rasa yang mereka makan, aku cuma ingin kamu tidak pergi dariku." Di kantor kepolisian, malam itu Saminah duduk di ruang interogasi dengan selimut tipis di bahunya. Wajahnya tenang, tapi matanya sayu. Salah satu petugas muda memberinya segelas air hangat. Ia meminumnya perlahan, lalu berkata tanpa diminta, "Kadang, cinta yang terlalu dalam bisa menyesatkan. Pak, saya cuma takut ditinggal sendirian. Sekarang, saya malah kehilangan segalanya." Petugas itu menatapnya iba. Tidak ada yang bisa dikatakan selain diam. Karena dalam diam itulah semua yang tak terucap lebih terasa. Penyesalan, kehilangan, dan cinta yang berubah menjadi beban berat di hati seorang nenek tua. Keesokan paginya, berita tentang kasus itu menyebar ke seluruh kota. Surat kabar menulis dengan tajuk besar, "Warung Soto Legendaris Pekalongan menyimpan rahasia tragis." Namun di antara semua cerita, tidak ada satupun yang bisa menuliskan dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu di dapur kecil itu, hanya satu hal yang disepakati warga, bahwa di balik setiap rasa yang lezat, ada hati yang pernah terluka. Dan di balik senyum seorang nenek tua, tersimpan kehilangan yang tak pernah sembuh. Malam harinya, di ruang tahanan yang sepi, Saminah duduk di pojok, menatap kosong ke dinding dingin. Tapi di matanya, masih ada kehangatan kecil. Bayangan cucunya tersenyum sambil berkata, "Nek, sotonya kurang garam."
Ia menutup mata, tersenyum samar, dan membiarkan satu kalimat terakhir keluar dari bibirnya. Sekarang nak, rasanya sudah pas. Hening. Lampu sel berkedip perlahan. Dan di luar, hujan kembali turun, menyapu pekat yang tersisa dari dapur, yang kini hanya tinggal kenangan. Hari itu, Pekalongan seperti berhenti sejenak. Langit mendung, dan hujan turun perlahan, seakan ikut berduka. Di sepanjang jalan menuju pasar, orang-orang masih memperbincangkan kabar yang tak masuk akal bagi mereka. Warung soto legendaris yang selama puluhan tahun dikenal karena kelezatannya, ternyata menyimpan kisah pilu di balik dapurnya. Berita itu tersebar kemana-mana. Ada yang menulisnya di koran, ada yang membahas di radio. Bahkan anak-anak muda yang lewat di gang itu, kini hanya berani memandang dari jauh. Papan bertuliskan, ditutup sementara, masih menempel di depan warung. Namun bagi warga, warung itu sudah tak akan pernah sama lagi. Bu Siti berdiri di depan rumahnya, menatap warung seberang yang kini sepi. Ia masih tidak percaya. Selama ini, sahabatnya yang dikenal lembut dan penyabar, ternyata menyimpan luka sebesar itu di dalam hatinya. "Aku salah, Minah," bisiknya lirih. "Kalau saja aku lebih sering menemani kamu, mungkin semua tak akan seperti ini." Beberapa hari kemudian, polisi mengumumkan hasil penyelidikan. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua bukti, semua keterangan mengarah pada satu kesimpulan yang memilukan, bahwa malam hujan itu, Nenek Saminah kehilangan kendali karena pertengkaran dengan cucunya. Rasa bersalah dan ketakutannya membuatnya menutupi kejadian itu dengan cara yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Namun, yang lebih mengguncang bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan alasan di balik semuanya. Dari catatan harian yang ditemukan di rumahnya, tertulis dengan tulisan tangan gemetar. "Aku hanya ingin Raffi tetap bersamaku. Aku takut kehilangan satu-satunya keluarga yang kumiliki. Aku takut kalau dia pergi, aku tak punya siapa-siapa lagi. Jadi aku memasak seperti biasa, agar semua terlihat normal, supaya dunia tak tahu kalau hatiku sudah hancur." Kata-kata itu dibaca pelan oleh penyidik, lalu diserahkan ke media. Dan saat tulisan itu muncul di halaman depan koran, seluruh Pekalongan seperti tersentak. Warung soto Bu Minah resmi ditutup untuk selamanya. Panci besar yang menjadi ikon warung itu diambil sebagai barang bukti. Namun bagi warga, benda itu kini menjadi simbol kehilangan. Selama beberapa minggu, orang-orang masih berdatangan ke sana. Bukan untuk makan, tapi untuk melihat dari jauh, mencoba memahami bagaimana cinta seorang nenek bisa berubah menjadi tragedi yang menyesakkan dada di malam-malam berikutnya. Gang kecil itu terasa berbeda. Tak ada lagi aroma kaldu yang menggoda. Tak ada suara sendok dan mangkuk beradu. Yang ada hanyalah sunyi dan sesekali desiran angin yang membawa kenangan masa lalu. Beberapa warga mengaku setiap lewat tengah malam, mereka mendengar suara panci diketuk pelan dari arah warung kosong itu. Namun ketika diperiksa, tak ada siapapun di sana. Hanya panci tua, tungku arang yang telah dingin, dan selembar foto lama Nenek Saminah bersama cucunya, tertawa bahagia, seperti dua orang yang takkan pernah terpisahkan. Waktu berlalu, kasus itu perlahan mereda, digantikan oleh berita-berita baru. Namun kisahnya tak pernah benar-benar hilang. Bagi warga Pekalongan, nama soto Bu Minah kini menjadi legenda kelam. Cerita yang sering disampaikan dengan suara pelan setiap kali mereka melewati gang itu. "Dulu, sotonya paling enak di kota ini," kata para orang tua kepada anak-anak mereka. Tapi di balik rasanya yang nikmat, ada air mata yang tak pernah kering. Sebagian orang beranggapan Bu Minah gila. Sebagian lagi bilang ia hanya terlalu kesepian. Namun semua sepakat, tidak ada manusia yang benar-benar tahu batas antara cinta dan kehilangan. Sampai rasa itu berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Di rumah tahanan wanita Pekalongan, Nenek Saminah menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia tidak banyak bicara, tidak pernah mengeluh, dan selalu sopan kepada semua orang. Setiap pagi, ia membantu petugas dapur menyiapkan makanan, dan setiap kali uap dari panci naik ke udara, ia menatapnya lama.
seperti berbicara dengan masa lalu. "Bu Saminah," kata salah satu sipir suatu pagi, "kenapa ibu selalu tersenyum waktu di dapur?" Saminah menjawab pelan, "Karena disinilah aku masih bisa merasa dekat dengan cucuku." Bau masakan mengingatkanku padanya. Sipir itu hanya terdiam, menunduk. Ia tahu, wanita tua di depannya itu bukan lagi seseorang yang berbahaya, melainkan seseorang yang hancur oleh rasa bersalah yang terlalu dalam. Setiap malam, Saminah berdoa dengan suara lirih, meminta ampun, memohon agar suatu hari nanti bisa memeluk cucunya di tempat yang lebih damai. Ia tak meminta kebebasan, karena bagi dirinya, hukuman terberat bukanlah penjara, melainkan hidup dengan kenangan yang tak bisa dihapus waktu. Beberapa bulan kemudian, Bu Siti datang menjenguk. Ia membawa makanan sederhana dan selembar kain batik baru. Ketika melihat sahabatnya itu duduk di pojok ruang tahanan, hatinya seolah remuk. "Mina," suaranya bergetar. Saminah menatap, lalu tersenyum lembut. Kamu datang?" "Iya, aku cuma mau lihat kamu. Kamu sehat kan?" "Sehat. Tapi hati ini masih berat, Ti." Bu Siti menggenggam tangan sahabatnya. "Yang penting, kamu menyesal. Allah tahu isi hatimu." Saminah menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Penyesalan itu tidak menghapus dosa, Ti. Tapi setidaknya, aku masih bisa berdoa untuk dia setiap hari." Air mata Bu Siti menetes. "Ia tahu," kata dia. Yang dimaksud Saminah bukan siapa-siapa selain Raffi, cucu yang paling ia cintai. Beberapa tahun kemudian, Bu Minah berpulang dengan tenang di usia 73 tahun. Petugas penjara mengatakan, malam sebelum meninggal, ia sempat duduk lama di dapur sambil menatap panci besar. Katanya, wanita tua itu sempat berbisik pelan, "Raffi, nenek pulang ya, Nak. Nenek udah masak cukup lama." Warga Pekalongan mengantarnya ke pemakaman umum dengan penuh haru. Bu Siti ada di barisan depan, menaburkan bunga sambil berdoa. "Semoga kamu tenang di sana, Minah. Akhirnya, kamu bisa pulang ke tempat yang kamu rindukan." Beberapa minggu kemudian, gang tempat warung itu berdiri kembali sunyi. Namun kadang, saat hujan turun pelan, orang-orang yang lewat mengaku mencium aroma kuah soto yang samar, hangat, gurih, dan menenangkan. Bukan aroma yang menakutkan, melainkan seperti kehadiran seseorang yang akhirnya menemukan damai. Kini, papan tua bertuliskan, "Warung Soto Bu Minah," masih tergantung di sana. Retak dimakan usia, tapi tak pernah dicopot. Bagi sebagian orang, itu adalah pengingat bahwa cinta yang besar, bila tak diimbangi dengan keikhlasan, bisa berubah menjadi api yang membakar perlahan. Dan bagi warga Pekalongan, kisah itu menjadi pelajaran tentang kasih, kehilangan, dan maaf. Sebab di balik setiap rasa nikmat yang pernah mereka kecap, ada air mata seorang nenek yang hanya ingin mempertahankan satu hal sederhana. Keluarga, Soto Bu Minah telah menjadi legenda. Bukan lagi karena rasanya, tetapi karena kisahnya yang menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Kadang justru berarti berani melepaskan. Dan malam itu, ketika Pekalongan tertidur di bawah hujan, bau kaldu samar kembali melayang di udara. Seolah nenek Saminah masih berbisik dari alam sana. "Masakan ini untukmu, Nak. Rasa cinta yang takkan pernah hilang."